Terima kasih Wahyu ya, Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ya, saudara-saudara, saudara-saudari yang hadir pada webinar kali ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya, kesehatan, semangat untuk bisa tetap hadir di dalam webinar yang berkaitan dengan industri perkapalan dan pelabuhanan. Kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelabuhanan. Ada dalam pendapat kita ini narasumber pembicara yaitu yang sudah pakar dalam bidangnya, yaitu Bapak Insinyur Wahyono Bimarso di Pelahe dan Bapak Insinyur Kemal Herianti di Pelahe, HI. Nah, ini dua pembicara ini akan bicara masing-masing dengan topik pembicaraannya yang sudah kami tentukan. Tapi sebelum itu kami sapa beberapa senior kita yang hadir dalam webinar ini kali ini. Pertama adalah Pak Hidayat Mao. Terima kasih Pak, hadir Bapak senior dalam sekali di antara kita. Bisa masih aktif ya Pak, semoga terus sehat Pak dan semangat. Juga nanti ada Bapak Insinyur Sumardi, senior kita, juga beliau sangat pakar, juga hadir dalam hal ini. Mudah-mudahan Bapak ini bisa dapat memberikan tanggapan-tanggapan yang berkaitan dengan topik pembicaraan kita kali ini. Topik pembicaraan kali ini adalah 1. Kebijakan pemerintah dalam perencanaan terminal pelabuhan. 2. Aspek bisnis dan pengelolaan berbagai macam tipe terminal di pelabuhan laut, dan yang ketiga perencanaan terminal peti kemas dan terminal curah. Ya, ini yang jadikan topik kali ini. Sangat diharapkan aktivitas ya dari para peserta webinar kali ini untuk bisa berdiskusi dengan narasumber pembicara kita, Bapak Insinyur Wahyono Bimarso di PLHI dan Bapak Insinyur Kemal Herianti di PLHI. Sekaligus dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan beliau-beliaunya, walaupun banyak yang sudah kenal beliau, tapi prosedur di dalam kita berdiskusi mungkin akan lebih kenal lagi dengan saya membacakan kurikulum vitae dari Pak Wahyono dan Pak Kemal. Saya singkat saja Pak Wahyono dan Pak Kemal. Pembicaranya Pak Kemal dulu, Anjit. Pak Kemal dulu yang bicara. Pak Kemal dulu ya. Pak Kemal, beliau lahir di Jakarta 63 tahun yang lalu, ya. Lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1982, lalu melanjutkan pasca sarjananya S2 di International Hydraulics and Environmental di Delft, Belanda, lulus pada tahun 1986. Beliau ini seorang yang kalau boleh disebut paling terkenal sekali. Kalau saya sebut yaitu the man for all seasons ya. The Man for All Seasons itu artinya kalau di sini bukan seperti film yang terkenal pada waktu lalu itu 1966, tapi di sini beliau sudah menjabat banyak jabatan di lingkungan perhubungan ya, dan BUMN di perhubungan juga. Jadi saya memang akan menyebutkan beberapa saja. Beliau Direktur Pelabuhanan Kementerian Perhubungan, lalu juga yang terakhir yaitu Direktur Teknik dari PT ASDP. Ya, lalu di samping itu beliau juga pernah menjadi juga sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusliban Laut ya di Badan Litbang, juga pernah dan sekarang beliau aktif sebagai pakar atau juga sebagai aktivis dari pelabuhanan di beberapa perusahaan swasta ya. Lalu yang kedua Pak Wahyono Bimarso ya, lahir di Bandung 68 tahun yang lalu di ITB tahun 1977. Kemudian juga melanjutkan pada International Hydraulics and Environmental di Delft, Belanda pada lulus tahun 1983. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Rukindo
dan juga Direktur Teknik dari PT Pelabuhan Indonesia 4. Samping itu, banyak lagi jabat-jabat lain yang pernah dilaluinya. Tapi terakhir kedua pembicara ini adalah dosen dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, ya, Pak Wahyono dan Pak Kemal ini. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswanya sekarang ikut dalam webinar kali ini ya. Jadi kita akan dengar bagaimana beliau akan membahas topik-topik pembicaraan kita. Saya kira saya, ya baik. Terima kasih. Saya hanya 3 slide saya sebagai pembukaan. Ini sudah kelihatan semuanya ya? Sudah, Pak. Nah, jadi saya ada berkaitan dengan topik kita, yaitu kebijakan pemerintah. Aduh, kok ini ketutup ya? Ini pemerintah dalam perencanaan terminal pelabuhan. Ya, kita perlu menanggapi itu ada berita-berita yang berkaitan dengan pelabuhan ya, dari pimpinan negara kita dan juga pimpinan di bidang ya, bidang yang berkaitan dengan transportasi laut dan pelabuhanan. Yaitu yang pertama yang berkaitan dengan Bapak Menko Marinvest yang menyebutkan bahwa negeri kita ini sudah terlalu lama tidak efisien. Jadi kalau kita bicara tidak efisien, ini termasuk dalamnya adalah salah satu sektor, subsektornya itu pelabuhan, ya. Jadi tidak terlepas ini ketidakefisienan itu dengan pelabuhan. Lalu apa akibatnya? Kita lihat bahwa ini persoalan yang paling utama dari negara kita sekarang ini, bahwa biaya logistik itu sangat tinggi, 24% dari PDB. Itu paling tertinggi di dunia, ini dari menurut Kadin. Ya, data Kadin. Jadi inilah yang nantinya kita dengar dari para pembicara, bagaimana kebijakan pemerintah dalam perencanaan terminal di pelabuhan ini diharapkan ya, supaya bisa menyelesaikan permasalahan besar, permasalahan utama dari bangsa kita ini saat ini. Rakyat kita yang menderita karena masalah ini. Lalu berkaitan dengan itu ya, kita tahu lebih depan lagi bahwa ada arahan atau ambisi dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa diharapkan ada percepatan atau kebut pembangunan pelabuhan di Indonesia. Nah, kita akan lihat apa arahan beliau. Pertama adalah bahwa kita harus membuat strategi pengembangan pelabuhan, itu strategi besar dari arah pengembangan pelabuhan itu ya, untuk pelabuhan sama kita. Kita akan lihat dengar bagaimana pembicara dari webinar kali ini menanggapi ini. Lalu juga diketahui ada Patimban dan pelabuhan proyek dan 28 pelabuhan utama lainnya itu adalah pelabuhan besar yang diharapkan punya strategi pengembangan yang besar. Kemudian konsolidasi ke depan dari pengembangan pelabuhan, lalu segmentasi yang mampu menjadi pertumbuhan ekonomi wilayah. Jadi ada segmentasi, itu diinginkan adanya pelabuhan-pelabuhan tersebut memiliki segmentasi. Ya, saya coba tolong dijawab oleh pembicara bagaimana itu nantinya pelabuhan itu segmentasi. Dan yang terakhir bahwa itu adalah perlu bahwa pelabuhan itu berkaitan dengan kecepatan pelayanannya yang diharapkan bisa semakin efisien ya dan kompetitif. Tapi di samping itu kita juga harus nyadari bahwa ada masalah klasik ya. Dari klasik ini artinya tetap jadi masalah selama ini di dalam pelabuhan besar kita dikaitkan dengan infrastruktur pendukungnya ya. Lalu kenapa masalah klasik ini terjadi? Itu disebutkan ada salah satunya tidak terencananya dengan baik pengembangan pelabuhan. Jadi perencanaan terminal pelabuhan yang dibuat selama ini itu punya masalah ya, punya itu dengan tidak baiknya. Itu pembukaan pertama, slide pertama. Kita lanjut ke slide kedua. Ya, topik kedua yaitu aspek bisnis pengelolaan pelabuhan, berbagai tipe macam pelabuhan di laut. Jadi ini kita bicara mengenai aspek bisnisnya. Nah, salah satu hal yang pemikiran saya atau juga pemikiran yang lain yaitu yang disebut pengintegrasian ya, pengintegrasian. Pengintegrasian itu adalah integrasi yang disebut, kalau ini adalah integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, inti pengintegrasian ini melakukan aspek bisnis
dari pelabuhan tersebut bagaimana. Misalnya pelabuhannya dikaitkan dengan bahwa perusahaan pelayaran, ya integrasi vertikal, atau perusahaan truk untuk vertikal. Jadi pelabuhan juga mengusahakan integrasi dengan pelayaran dan truk. Demikian juga kalau misalnya yang disebut horizontal dengan pelabuhan-pelabuhan lain. Kalau kata integrasi, ya itu artinya menyatu. Nah, pertanyaannya misal paling aktif, bagaimana nanti pengintegrasian antara Patimbang dengan Tanjung Priuk yang dekat sekali? Nah, ini pertanyaan. Apakah mungkin ada integrasi? Atau bagaimana bentuk integrasinya? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, salah satu lainnya disebutkan bahwa aspek bisnis pengelolaan pelabuhan itu bahwa disebutkan ada satu key element of successful port. Jadi bagaimana kunci itu dari satu pelabuhan yang berhasil, yaitu dia memperhatikan connectivity, capacity, dan competitiveness, ya, competitiveness. Jadi keterhubungan, kapasitas, dan daya saing. Nah, salah satu contoh juga saya menyebutkan bagaimana integrasi pelabuhan itu, yaitu dengan adanya ini contohnya, Port of Rotterdam, yaitu integrasi industrial area dengan pelabuhan. Ini pelabuhan Rotterdam, di mana pelabuhan tidak hanya sebagai tadi bongkar muat barang saja, tapi juga sebagai area daripada industri yang diintegrasikan. Ini yang kedua, aspek ini. Bagaimana nanti tanggapan dari pembicara terkait dengan ini, kita lihat apakah menyinggung hal-hal ini atau memang bagaimana tanggapannya, apa nggak perlu memang ini seperti ini yang saya kemukakan. Kita lanjut yang terakhir, slide, yaitu mengenai perencanaan peti kemas, perencanaan terminal peti kemas dan curah. Nah, salah satu hal yang juga disinggung oleh Menko Marinvest, Pak Luhut, itu menyebutkan di berita, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah membaca ya beritanya, bahwa Indonesia diejek Singapura karena tak punya green port, kata Pak beliaunya. Kita dilecehkan karena kita sendiri. Nah, ini topiknya. Tolong bagaimana ini perencanaan pelabuhan yang berkaitan dengan green port. Maka saya ada sini satu slide, important development goals dari IDEA, ya. Satu, pengintegrasian, ya, development integration of green port and smart port. Di sini ada green port, ada smart port, ya. Dilakukan integrasi. Apa sih green port itu? Yaitu yang disebut reducing energy consumption, jadi mengurangi konsumsi dari energi. Apakah pelabuhan-pelabuhan tersebut memang sudah melakukan suatu pengurangan konsumsi energinya, yaitu lalu ada mengurangi polutan, pengotoran, dan juga bagaimana efektif dari operasinya. Lalu smart port, ini ada smart port yaitu yang mempromosikan penggunaan high teknologi in port, ya, ini efisiensi. Ini dia smart port, ini green port. Apakah nanti Bapak pembicara itu juga melakukan yang permainan terminal ke depan itu berkaitan dengan dua hal ini. Nah, dalam hal ini itu ada satu pelabuhan yang memang di dekat kita tidak jauh-jauh, yang mungkin bisa jadi inspirasi atau ide, yang disebut ini ada Tuas Port di Singapura ini, Tuas Port. Dia sedang membangun satu pelabuhan yang cukup besar. Kalau tidak salah nih ultimate-nya kapasitasnya 50 juta TEU. Ya, itu dia akan menjadi the largest automated terminal. Jadi terminal yang otomatis itu punya otomatisasi yang terbesar di dunia. Jadi ini dia sudah menyiapkan satu pelabuhan yang kira-kira ya itu disebut pelabuhan smart port, ya. Nah, sekarang perlu hati-hati berkaitan dengan kita melakukan otomasi, ya. Ya apa? Ternyata berdasarkan survei dari McKinsey, tidak selamanya ya otomasi itu bisa mencapai harapannya untuk produktivitas dengan operasinya, ya, pengeluaran, menurunkan biaya-biaya operasi, meningkatkan produktivitas dan mengurangkan biaya operasi. Jadi di sini ternyata dari survei dari McKinsey Company bahwa kenyataannya kalau diharapkan itu rata-rata adanya peningkatan produktivitas,
sebanyak 23%, kenyataannya malah mendapat keturunan 11% katanya produktivitas pelabuhan itu dengan adanya otomatisasi. Demikian juga dengan pengurangan dari biaya operasi, pengeluaran operasi. Kalau diharapkan itu bisa mengurangkan sebanyak 36% biaya operasi, kenyataannya tidak sampai sebesar itu. Hanya kurang, tetap ada kurang, tetapi hanya 26%. Inilah yang kenyataan bahwa kalau kita tidak benar-benar merencanakan otomatisasi yang baik, ini kita akan mendapatkan nggak jauh dari survei ini. Terakhir juga ini ada survei yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang didapat dalam rangka otomatisasi. Saya kira ini pembukaan dari saya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama, Pak Kemal. Ya Pak, silakan Pak Kemal. Waktu Anda ditempatkan. Mungkin karena kita sekarang waktunya sudah jam berapa ini ya? Kita sudah, kalau gitu dikasih waktu 30 menit ya. Pak Kemal, paling lama Baik berbicara. Pak. Silakan Pak Kemal. Baik Pak Ajib. Ya. Host, tolong dibantu ini share screen-nya. Baik Pak. Ditutup ke saya. Iya Pak, tutup dulu Pak. Gimana ya tutup? Ya. Saya tutup ini gimana ya? Lalu. Tutup saya gimana? Gimana tutup saya nih? Lalu. Udah saya tutup. Oke Pak, sudah Pak. Baik. Terima kasih Pak Ajib, pembicara merangkap moderator. Ini luar biasa Pak Ajib. Luar biasa gitu loh. Menurut saya harusnya yang jadi pembicara merangkap moderator Pak Ajib memang. Ini tadi walaupun 3 slide tetapi sudah betul-betul mengena, sudah mencakup semua yang akan kita sampaikan nanti. Jadi, Pak Ajib ini juga senior saya ya, seperti senior saya yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak Ajib ya. Pak Sumardi, kemudian Pak Hidayat Mao, kemudian masih banyak lagi. Selamat siang Bapak-bapak dan Bapak-bapak senior. Saya diminta di sini ya oleh WAM Konsultan untuk menjadi pembicara pada siang hari ini. Judul dari topik saya adalah Port atau Terminal Strategic Plan. Saya rasa ini nanti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyono. Dan saya akan mulai presentasi saya dengan satu film. Tadi Pak Ajib juga sudah menyinggung mengenai TUAS. Ini filmnya Pak Ajib. Sudah kelihatan ya? Cuman suaranya belum. Jalan. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Suaranya pakai Pak. Ya, suara ya. Tolong ya Pak. Tuh. Mungkin dari videonya dikeluarin suaranya Pak. Sudah keluar belum? Sudah Pak. Oke, bagus Pak suaranya. Jadi Pak Ajib juga ada connect, padahal kita nggak ada komunikasi untuk bicara TUAS Port. Terima kasih Pak Ajib. Huge 10-story concrete blocks. So what is going on here? Now they are actually casting the concrete into the caisson. It's done continuously 24 hours. So the guy managing this must be really good at that arcade game where you... Yeah.
vessel can carry about 111 million pairs of sneakers. Every week, one vessel can allow everyone, more or less in Europe, to get themselves a new pair of sneakers. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ajib tadi, Tuas Port ini akan menjadi pelabuhan terbesar otomatis di dunia. Ya. Jadi the world largest fully automated terminal. Dan direncanakan volumenya ada 65 juta TEUs atau double dari kapasitas saat ini, ya sekitar 32. Dan ingat, ini berarti akan mengalahkan Singapura sebagai pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia. Kemudian dia akan dibuka pada tahun 2021, jadi hanya tahun depan. Dan pelabuhan ini terdiri dari 26 kilo, bayangkan, 26 kilo dermaga ya, dengan kedalaman minus 23 meter. Ini luar biasa. Jadi hampir dari Jakarta ke Cibinong itu semua dermaga semua ya. Kemudian minus 23 meter berarti bisa mengakomodir kapal-kapal terbesar di dunia. Jadi PSA atau Singapura sudah mengklaim dirinya adalah sebagai the leader in transforming the industry ya, untuk infrastruktur pelabuhan, ya, logistik and digital system. Sebagai catatan, PSA ini adalah perusahaan atau operator pelabuhan yang memiliki 60 terminal di seluruh dunia, Amerika, Eropa, Asia, 26 negara. Jadi tidak hanya Singapura saja, ya. Tidak hanya Singapura saja karena ada 60 ya. Kalau tidak salah yang di luar ada 56, 4 kurang lebih ada di Singapura. Ini betul-betul besar pelabuhannya ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi contoh kita, menjadi referensi kita ya, jadi tidak ditertawakan lagi oleh Singapura. Presentasi saya akan terdiri dari 4 agenda, yaitu 1 business plan, asset management, kemudian profit in operation, and go digital. Ya. Saya akan mulai dengan business plan. Pertama, kita sebagai operator pelabuhan, pertama kita harus tahu dulu, ini kita berdiri di mana ini. Ya. Kalau kita sebenarnya kita menjadi operator pelabuhan Patimban, ya, kita harus lihat nih Patimban ini sekarang posisi di mana. Bagaimana hinterlandnya, kemudian kemana kita akan pergi, ya, kemana goal kita, bagaimana kita mencapai tujuan, kemudian bagaimana prioritas kita. Ya. Jadi kita posisinya ada di mana, kemudian kita harus punya tujuan, harus ada perencanaan yang untuk pertumbuhan sustainable, yang berkelanjutan, kita harus punya konektivitas dan networking, inovasi. Ya. Ini kalau bicara inovasi, saya akan kembali lagi juga bicara ke PSA Singapura. Nanti saya akan bahas di sini. Pelabuhan kita harus tetap safety dan security dijamin. Kemudian pelabuhan kita harus memiliki performance yang bagus, operasional yang efisien, service excellent, ya, infrastruktur juga bagus. Ya, ini tujuan kita, ya. Bisnis plan kita harus punya visi dan misi, tentu saja. Kemudian tujuannya gimana, kemudian inisiatifnya bagaimana, ya. Bagaimana kita akan mendevelop terminalnya, ya. Bagaimana kita merencanakan, kemudian permasalahannya apa, kemudian kita melaksanakan security, safety, kemudian yang tadi dibilang oleh Pak Ajib mengenai green port dan lain sebagainya. Ya. Kemudian meningkatkan finansial tentunya, ya, dan operational performance, kemudian melakukan hubungan yang baik dengan stakeholder, ini harus dilakukan. Ya. Jadi seluruh inisiatif ini harus kita lakukan ya, dan dituangkan di dalam bisnis plan kita. Banyak sekali pelabuhan ya saat ini ya, bukan banyak sekali. Saya rata-rata Pelindung sudah pernah buat bisnis plan ya, tetapi kadang saya lihat bisnis plan-nya tidak terlalu mengena dan tidak juga diikuti. Saya tahun lalu pernah diajak oleh Mark Plus untuk melakukan
menyusun bisnis plan di satu pelabuhan di Indonesia. Dan saya bilang ke Mark Plus, begitu saya diundang, dia sudah punya draft, saya bilang, bongkar semua, saya bilang ini draft ini. Bisnis plan ini nggak memenuhi syarat, saya bilang. Bapak merekam kejadian kondisi saat ini ya, Bapak tapi tidak punya inisiatif atau inovasi bagaimana pelabuhan ini mau diapakan, begitu saya bilang. Mereka kaget, ya, kemudian ya kita buat lagi dari nol. Mestinya seperti apa? Oke, data-data existing oke, cuma ini mau dikemanakan gitu. Jangan merekam atau memfoto pelabuhan itu saja, tetapi ini pelabuhan ini harus diapakan dan bagaimana kendalanya. Oke, nah kita harus melihatnya. Kalau tadi Pak Haji bilang pelabuhan Patimban berkompetisi dengan Tanjung Priuk, ya. Kalau kita merencanakan Patimban, kita mau jadi apa kan pelabuhan Patimban ini, kita harus memang dalam perencanaan setiap bisnis plan pelabuhan, kita harus melihat port competitiveness. Siapa pelabuhan kita, ya kompetitor kita, di dekat kita, mestinya ada. Ya. Kuala Tanjung punya kompetitor sendiri, Belawan, ya, dekat sekali ya. Batam ada beberapa pelabuhan di sana yang mungkin bisa jadi kompetitor dan mungkin tidak, saling melengkapi. Jadi lokasi pelabuhan kita apakah accessible baik tanah, baik daratan maupun lautan. Kemudian foreland. Foreland itu kebalikan dari hinterland, yaitu connectivity maritim. Kemudian hinterland. Hinterland itu terbagi dua. Main hinterland kita yaitu yang mempunyai di mana hinterland itu memang mendeliver barangnya ke pelabuhan kita. Tetapi ada juga marginal hinterland atau competitive hinterland. Ini area hinterland di mana mereka bisa pilih nih. Misalnya ini mau ke Tanjung Priuk atau mau ke Paciran gitu. Patimban, sorry. Jadi dilihat di mana yang lebih untung. Nah, ini bagaimana kita menarik marginal hinterland ini sehingga bisa menjadi main hinterland atau sehingga bisa menjadi captive customer kita. Hinterland connectivity, bagaimana jalan raya menghubungkan hinterland dengan pelabuhan kita? Adakah kereta api? Bagaimana inland terminalnya? Kemudian tarif ya dan biaya. Ya. Apakah tarif pelabuhan kita kompetitif dengan pelabuhan di sekitarnya atau di Indonesia? Apakah tarif kita masih mahal? Ini juga perlu penyesuaian ya. Kalau masih mahal. Kemudian infrastruktur. Apakah kita sudah menyediakan semua kebutuhan dari hinterland, ya, sehingga pelabuhan kompetitor kita tidak bisa memberikan alternatif, begitu ya. Kita dibutuhkan, misalnya hinterland kita membutuhkan bulk, kita harus sediakan terminal bulk, ya. Kemudian lanjut efisiensi dan operational performance, yaitu kinerja operasi dan kemudian efisiensinya, kinerja keuangan, kemudian kualitas dari pelayanan kita. Jadi ini semua kita harus tinjau ya. Kalau kita mau berkompetisi ya. Kalau kompetisi kita, kalau kita bisa akan memenangkan atau kita bisa mensejajarkan pendapatan pelabuhan kita atau volume pelabuhan kita dengan pelabuhan di sekitar kita. Bicara mengenai inovasi, saya akan bicara inovasi ini yang dilakukan oleh PSA ya, Pelabuhan Singapura. Mereka itu punya platform ya, punya web ya, atau punya katakanlah ya, sederhananya WA Group katakan ya. Ini yang memungkinkan seluruh karyawannya di 60 terminal dan 26 negara itu bisa mengusulkan ide ya. Oh, saya usul ide untuk perbaikan bongkar muat harus begini, harus begini. Kemudian ide ini didiskusikan dan kalau memang ide itu bagus, dia akan mendanai dana inovasi mewujudkan ide tersebut ya. Dan kemudian kalau ide tersebut berhasil dengan baik dan si pemberi ide ini punya beberapa ide sebelumnya, dia bisa mendapatkan award. Dan juga tidak luput inovasi dari luar. Setiap bulan PSA itu melakukan kayak temu dengan startup. Ya. Mereka mengusulkan kepada PSA, saya mempunyai sistem untuk komunikasi dari pandu dengan pelabuhan misalnya itu. Kemudian semua di screen ya, inovasi dari luar ini. Kemudian kalau ada yang bagus dan menarik dan untuk melancarkan ya pelabuhan akan diwujudkan. Jadi ini dilakukan Singapura ya. Makanya kenapa Singapura itu selalu dia lead di depan ya. Karena mereka banyak sekali inovasi yang mereka bahas dan mereka wujudkan.
ini bisa ditiru oleh kita. Lanjut. Kemudian operational performance atau standar kinerja. Ada yang terbaru ada 2016, kemudian ada tahun 2013 untuk pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan, dan di situ ditulis bahwasanya standar ini ditinjau 6 bulan sekali. Saya tidak tahu yang 2016 ini sudah ada tinjau ulangnya atau tidak, dan juga disebutkan ya, memang ini betul. KSOP dapat menyusun standar kinerja, begitu ya. Sehingga standar kinerja itu kan tiap pelabuhan berbeda. Si operator pelabuhan harus ikut ya standar kinerja yang ditetapkan. Ya. Kalau memang si kepala pelabuhan atau kepala KSOP ini mengerti apa itu standar kinerja. Ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Tahun lalu saya diminta menjadi konsultan di salah satu pelabuhan di luar pelabuhan pemerintah ya. Saya tanya, Pak, mana kinerja Bapak? Wah, kita nggak pernah monitor kinerja. Waduh, saya bilang, ini luar biasa ini. Padahal pelabuhan itu cukup strategis lokasinya. Tidak punya kinerja pelabuhan, ya. Tidak pernah memonitor ya, dan tidak tahu juga bahwa Perhubungan Laut mengeluarkan standar kinerja. Ini luar biasa ya. Padahal letaknya strategis dan tidak jauh dari pelabuhan yang tadi saya sampaikan yang menjadi yang terbesar di dunia. Oke, sebenarnya sederhana aja standar kinerja. Hanya 2 yang dimonitor, kecepatan, kemudian penggunaan fasilitas ya. Ada satu lagi mungkin throughput ya. Cuman yang jelas ini kecepatan tuh waiting time, approach time, berthing time, turnaround time ya. Penggunaan fasilitas, berth occupancy, yard occupancy, set occupancy, mungkin ada lagi yang lain. Cuman yang utama ini ya. Dan ini harus terus dimonitor bagaimana pelabuhan tidak punya kinerja ya. Jadi tidak ada yang memacu dia untuk meningkatkan pelayanannya. Ini luar biasa kalau ada pelabuhan seperti itu. Ya. Dan turnaround time kapal itu tergantung dari 3 hal, fasilitas, handling, volume, dan jenis komoditi. Semakin lama kapal di pelabuhan semakin tidak bagus tentunya ya, karena turnaround time kapalnya jadi kecil. Baik, ini port performance benchmarking, ini angket yang keluarin ya tahun 2016 kalau nggak salah. Ini berlaku untuk seluruh dunia ya, terutama negara-negara berkembang. Jadi dwelling time di sini masih tinggi 7 hari. Padahal kita sudah 3 hari ya. Operating margin 38%. Kemudian ini yang menarik. Tarif kargo itu perbandingannya dengan kapal 2:1. Ya, itu sudah cukup bagus katanya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau lebih besar, nah itu kurang baik ya. Kalau lebih kecil oke ya. Waiting time harus lebih kecil dari 17 jam. Ini 17 jam udah kelewatan ya. Kita punya waiting time 5 jam, 6 jam saja sudah pengguna jasa sudah marah-marah ya. Tapi ini karena dia berlaku juga di Afrika segala macam, jadi ini secara umum. Kemudian ada lagi yang menarik, kita mungkin nggak pernah pikirkan ya, human resources development training ini harus 1% dari total payroll cost ya, biaya-biaya untuk gaji. Kemudian satu lagi ini, state contribution for basic infrastructure ya. Jadi Undang-Undang 17 kita ya, yang sekarang sudah masuk ke dalam Omnibus Law, itu sebenarnya menyampaikan bahwasanya dermaga ya, pengerukan, alur ya, jalan itu harusnya karena dia basic infrastructure harusnya negara yang bangun. Kenapa Pak? Mungkin ada yang bertanya, Pelindo kalau dia mampu kenapa nggak Pelindonya sama OTS? Bukan itu masalahnya. Singapura, Thailand mereka negaranya membangun reklamasi, membangun alur. Ya, ada yang membangun dermaga, ada juga yang tidak, tergantung case-nya. Tetapi masalahnya kalau semua infrastruktur dibangun oleh operator, apa jadinya? Ya. Jadinya tarif akan mahal karena dia mengharapkan return yang tinggi kan, betul? Oke, karena dia sudah mengeluarkan investasi yang besar ya. Kalau pemerintah kan nggak pernah menghitung returnnya bagaimana, tapi itu untuk nasional kan, untuk ekonomi nasional. Oke, Port Authority is never privatized. Jadi tidak pernah otoritas pelabuhan itu swasta, tidak pernah. Itu harus pemerintah, harus negara. Oke, bab yang saya kedua mengenai manajemen aset. Pelabuhan itu asetnya paling besar ya, mengandalkan dari operasional aset. Jadi ini tolong kita itu harus hati-hati kalau kita sebagai
BUP atau sebagai port manager ya, kita benar-benar taking care sama aset kita. Aset kita jangan pernah underutilize ya. Aset kita harus di-manage dengan baik ya, sehingga aset kita bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau tidak, berarti pelabuhan kita atau terminal kita boleh dibilang gagal kalau aset kita tidak termanfaatkan dengan baik. Sehingga investasi harus betul-betul direncanakan dengan matang, bahwasanya investasi itu memang betul-betul akan dimanfaatkan. Ya. Ini terkait juga dengan maintenance-nya, inspection, dan lain sebagainya. Ya, ini masih aset manajemen, jadi dia bisa memelihara dermaga dan peralatan-peralatan dengan baik, kemudian lebih efisien ya. Untuk pengerukan juga akan lebih smart ya, efisien ya. Kemudian database seluruh aset harus ada, kemudian repair and maintenance schedule, planning, budget, and risk ya. Waktu saya di SDP, ya mohon maaf, mungkin sekarang sudah bagus sekali. Saya tanya mana aset seluruhnya, daftar aset, itu nggak ada ya. Bagaimana program manajemen asetnya juga tidak ada. Ini ada sudah banyak sekali software untuk masalah aset manajemen ini. Ini menjadi mestinya menjadi perhatian kita semua. Ya, ini sebenarnya tool untuk aset ya. Kita ini financial performance ya, tapi ini juga banyak digunakan oleh kita ya untuk mengetahui return on asset ya, untuk mengetahui bahwasanya aset kita itu betul-betul menghasilkan atau tidak ya. Kalau dia terlalu kecil nilainya itu tidak bagus sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak memanfaatkan, tidak mengutilisasi aset kita dengan baik. Ini ada ini sebentar. Oke. Nah, sekarang hal yang satu lagi itu Pareto analisisnya. Mungkin buat orang teknik jarang mendengar ini, tetapi yang jelas Pareto analisis ini sebagai bagian daripada SWOT, dia akan melihat sebenarnya ya, sampai seberapa besar ya, effort yang kita berikan pada sesuatu kegiatan yang ternyata kegiatan tersebut tidak menghasilkan output yang besar. Ya. Ini yang disebut dengan 80-20 result, hasil 80-20. Kita mengeluarkan effort 80%, tetapi hasilnya cuma 20%. Ya. Atau revenue-nya cuma 20%, tetapi yang kita hanya effortnya 20%, revenue-nya besar. Ya. Nah, ini juga kita harus hati-hati ya. Jangan kita mengeluarkan usaha yang besar ya terhadap hasil yang sebenarnya kecil, begitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik ya Pareto analisis ini, karena dia akan menuju ke SWOT analisis ya. Ini yang tadi penjabarannya 80-20 tadi. Kalau kita hitung ternyata memang ada benarnya ini ya, teori ini. Karena ada 80% profit hanya dihasilkan dari 20% usaha atau pelayanan. 20% profit, 80% pelayanannya ya. Ini sudah berdasarkan hasil riset dan ini betul ternyata diterapkan pada beberapa kegiatan di pelabuhan. Ini contoh ya, return on asset dan return on equity dari beberapa pelabuhan dunia. Saya tidak melakukan riset ini ke Pelindo karena kadang-kadang Pelindo itu susah dilihat financial performance-nya, financial report-nya. Kita lihat tuh, Singapura dia punya ruas 9%, DER atau debt equity ratio 58% ya. Bagus sekali. Ini Sydney besar sekali DER-nya. Kemudian ROA-nya juga bagus, tapi ini Singapura oke lah, normal ini ya. Tapi kita lihat yang mana yang besar ya. Saya rasa ini pelabuhan-pelabuhan ini sudah bagus, nanti mungkin kalau ada data Pelindo akan kita bandingkan di sini. Oke. Accelerate profit. Nah, ini sebenarnya tujuan operasional pelabuhan atau terminal kan sebenarnya profit ya. Kadang-kadang kita secara teknis lupa bahwasanya apa yang kita lakukan kadang-kadang cost-nya jauh lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi kita harus menekan cost sehingga cash kita terjaga. Cash itu adalah raja kita sebenarnya ya. Jadi bagaimana cost kita harus bisa save sehingga kita akan lebih bagus dengan cash flow kita. Ini hanya sebagai gambaran saja ya. Kemudian ini cash flow analisis ya, di mana operating cost itu seharusnya positif lebih dari net profit ya. Jadi cash flow kita terjaga. Cash position ini harus bagaimana kita memanage cash flow kita sehingga cash flow di terminal kita ini bagus sekali ya.
Ini bagaimana caranya meningkatkan laba ya, di mana kita harus meningkatkan produktivitas, meningkatkan pelayanan sehingga meningkatkan revenue, margin meningkat, pendapatan meningkat, tetapi kita harus menekan cost ya. Ini kalau kita bisa lakukan dengan baik ya, maka jelas terminal kita akan memberikan laba yang besar ya. Ini cara untuk menekan biaya atau mengurangi biaya ya. Apa yang dikatakan NOS ya. NOS itu terdiri N untuk negosiasi, O outsourcing, simplifikasi, penyederhanaan dan efisiensi. Nah, ini kita bisa coba terapkan supaya biaya daripada terminal atau pelabuhan kita bisa terkontrol dengan baik. Ini pemanfaatan aset ini ada formulanya 3I plus 1U ya. Nah, ini kita bagaimana caranya supaya meningkatkan efisiensi daripada peralatan kita, kemudian mengurangi idle time ya, meningkatkan intangible benefit-nya dan melakukan kontrol dengan baik. Ini leverage atau pengungkit. Bagaimana kita mengutilisasi aset dengan baik, meningkatkan produktivitas dan mengurangi atau menghilangkan inefisiensi. Begitu ya. Dan juga melakukan kontrol dengan baik sehingga seluruh aset kita ini berfungsi dengan baik gitu. Sehingga ini akan meningkatkan laba ya. Bagaimana bisa kita mengutilisasi aset kalau ada beberapa peralatan kita di terminal di idle ya. Kenapa ini idle? Ya ini udah cukup Pak peralatan. Loh, kenapa ini ada lagi saya bilang gitu kan? Ya kemarin kelebihan Pak belinya ya ini susah. Jadi betul-betul pengadaan peralatan itu memang sesuai dengan demand-nya. Kalau dia untuk reserve oke ya, tetapi kalau sudah terlalu banyak yang idle ini mungkin tidak bisa diterima ya. Ini bagaimana mengkolaborasi aset sehingga aset ini akan menjadi pengungkit. Bab selanjutnya get smart go digital ya. Tadi Pak Ajib sudah mengangkat ini bahwasanya ada juga digitalisasi atau otomatisasi yang ternyata tidak memenuhi harapan. Makanya ini merencanakan aset ini, merencanakan digitalisasi ini harus dengan baik, harus perencanaan dengan baik. Kita sudah tahu ada industri 4.0. Kita harus melayani industri 4.0. Pelabuhan harus juga pelabuhan 4.0. Karena kalau tidak kita ketinggalan zaman. Nah, dengan begini ya, kita harus melihat kenapa otomatisasi pelabuhan itu perlu? Ya, ini sudah globalisasi. Ya. Semua sudah globalisasi, kemudian begitu kita melayani dengan lambat, ya, turnaround time kapal lebih lama, ya, pelabuhan kita pasti ditinggal. Ya. Karena pelabuhan itu kan urusannya sangat banyak sekali, sangat kompleks, ya, sehingga kita harus menekan semua ini dengan digitalisasi. Meningkatkan efisiensi, meningkatkan performance. Ya. Masalah yang Pak Ajib katakan tadi, mungkin ada satu hal yang perlu difikirkan, yaitu economic scale. Ya. Kalau terminal kita kecil, ya, akan mungkin lebih efisien kalau tidak digitalisasi sama sekali. Gitu. Kenapa? Ini bisa dimanage dengan baik oleh tenaga kerja, begitu ya. Sehingga tidak perlu digitalisasi. Tetapi kalau terminal kita sudah besar, kompleksitinya tinggi, kemudian volumenya besar, ini mungkin jawabannya, digitalisasi. Karena dia akan meningkatkan operasi menjadi 24 jam, dia akan meningkatkan performance. Karena digitalisasi ini tidak hanya untuk peralatan, tidak hanya untuk yard dan dermaga. Ya. Ada satu digitalisasi lagi yang kadang kita lupa, yaitu proses documentation, national single window. Nah ini sebenarnya yang sudah dilakukan oleh INA-Portnet ya, dan saya juga belum memonitor bagaimana efisiensi daripada INA-Portnet ini, karena dia sebenarnya tujuannya adalah easy doing business. Ini supaya bisnis seluruhnya di pelabuhan itu menjadi mudah. Ya. Kalau kita lihat, ini tujuannya ya, mestinya dia meningkatkan produktivitas. Kalau dia meningkatkan produktivitas, buat apa dipasang digital? Tidak perlu ya. Kemudian dia harus mengurangi biaya tenaga kerja dan tenaga kerjanya harus berkurang. Kalau dia malah meningkatkan juga tidak perlu ya. Pokoknya digitalisasi mestinya efisiensi gitu ya. Ini semua yang terkonek ya di SmartPort, terutama untuk proses ya, untuk INA-Portnet-nya. Seluruh stakeholder ini mestinya terkonek dengan baik. Karena ini semuanya sudah dilakukan di luar negeri. Ya.
ini bagaimana untuk meningkatkan kontainer terminal performance dengan otomatisasi, baik dokumentasinya maupun peralatannya, apa infrastruktur. Kemudian kondisi yang ada saat ini, ya, smart port di Indonesia. Sebenarnya smart port itu ada yang masih semi, yaitu hanya yardnya. Ini ada di 4 pelabuhan. Di sini saya sudah inventarisir di Truk Lamong, Kuala Tanjung, Tanjung Emas, Belawan. Fully automated ini yang nanti akan dilakukan oleh New Container Priok Terminal 2 dan 3. Kemudian jangan lupa Inaportnet kita sudah ada di 3 pelabuhan, ya, dan sudah go live, ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Oke, apa sih tantangannya? Ya, pelabuhan itu harus kompetitif dan efisien. Pelabuhan itu harus smart. Pelabuhan harus menjadi pusat logistik. Pelabuhan itu seharusnya bisa menjadi pelabuhan hub, ya. Minimal bukan hub yang besar untuk internasional, ya, hub untuk wilayahnya, dan melakukan transshipment sehingga dia mempunyai foreland yang bagus, dan dia juga harus bisa kelestarian lingkungan atau green port. Kemudian kalau port manager challenge-nya apa? Port manager itu harus melakukan inovasi, begitu ya. Kalau dia tidak bisa melakukan inovasi, maka dia akan stuck pasti, ya. Efisiensi produktivitas harus ditingkatkan. Fasilitas handling equipment harus direncanakan dengan baik untuk ditingkatkan. Hinterland connectivity. Tadi bagaimana merubah marginal hinterland menjadi main hinterland, ya. Kemudian dia harus bisa membangun, ya, industrial zone atau kawasan industri atau kawasan logistik di belakang, ya, pelabuhan, tepat di lini 2 misalnya. Wah, ini luar biasa, ya. Karena ini menjadi integrated tadi seperti Pak Ajib katakan. Kemudian digital platform semuanya otomatisasi, ya. Loyalty customer program. Nah, ini sering lupa ini, ya. Karena sudah menjadi manajer pelabuhan, dia tidak mau mengundang customer. Ada satu contoh yang baik, waktu saya ke Busan, dia manajernya bilang, Busan itu kenapa volumenya meningkat terus sehingga mengalahkan Kobe dan Osaka. Kita bilang, kenapa Pak? Karena setiap tahun tuh dievaluasi, ada program, ya, untuk melihat kalau perusahaan pelayaran itu membawa kontainer lebih banyak pada tahun ini dibandingkan tahun lalu, mereka dapat award, mereka dapat hadiah. Kita, dia bilang, harus mempunyai loyalty program supaya mereka setia, supaya mereka berlomba untuk membawa kontainer lebih banyak ke sini. Dia bilang, oke, itu suatu hal yang bagus sekali. Kemudian regular stakeholder meeting, rapat stakeholder. Kita undang stakeholder, kita tanya permasalahannya apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Ini harus diadakan, ya. Betul, kalau tidak ada, port manager itu tidak bisa maju. Ya, kurang lebih demikian. Saya rasa ini cepat sekali nih, setengah jam nih, sesuai dengan permintaan Pak Ajib, moderator kita, senior kita yang merangkap juga jadi pembicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal ya atas presentasinya. Wah, cukup komprehensif, ya. Jadi kalau saya catat tuh ada 15 poin yang Pak Kemal singgung berkaitan dengan apa yang tadi topiknya, yaitu strategik dari port strategic plan, ya, and business plan. Saya mencatat memang tadi Pak Kemal terkenalkan bahwa Tuas, ya, Tuas pembangunan pelabuhan terbesar di Singapura, mungkin juga terbesar di dunia. Kemudian juga port competitiveness, juga ada standar kinerja operasi, standar indikator kinerja, sampai yang terakhir yaitu port manager challenge, ya. 15 poin ini butir yang kiranya kita bisa nantinya perdalam di dalam diskusi. Saya terima kasih Pak Kemal. Ya, kita lanjutkan pada pembicara kedua. Pak Wahyono, silakan Pak Wahyono. Waktu Anda juga 30 menit. Silakan Pak. 30 menit ya. Oke, terima kasih Pak Ajib. Besarin dulu. Ya. Oke. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini tadi Pak Kemal dan Pak Ajib, meskipun Pak Ajib itu moderator, dia sebetulnya pembicara juga di sini, ya. Jadi sudah banyak bicara tentang kebijakan, ya, terus masalah global dan sebagainya. Kebetulan di sini kira-kira dari 90 ini sebenarnya peserta sudah lebih dari 100, Pak, tapi kita batasi gitu. Itu mungkin 150-an, 160. Jadi yang 40-an kira-kira mahasiswa dari
ITL Trisakti ya, mereka mengikuti ini. Nah, sekarang giliran saya itulah akan bicara mengenai sesuatu yang semacam case study gitu kan. Nah, kita kan sudah bermimpi tadi ya Pak Kemal itu. Nah, saya ambil case study saja ini, yaitu Pelabuhan Batam, ya kan. Nah, sekarang kan kita sudah tahu Pelabuhan Batam itu dari dulu itu sudah maju harusnya, gitu kan gitu. Kok sampai sekarang begitu-begitu saja kan gitu. Saya kira Pak Kemal juga tahu nih ceritanya Pelabuhan Batam, Pak Ajib juga. Saya kira orang-orang perhubungan laut sering pergi ke sana ya. Nah, pertanyaannya, apakah Otorita Batam itu mengelola pelabuhan Batu Ampar, Sekupang, Kabil, Nongsa, Batam Center, 1B, Rempang, Galang. Nah, apakah bisa kita itu Pelabuhan Batam itu menjadi hub port internasional, artinya sekaligus menyaingi Singapura gitu loh. Jadi kita di sini nggak bicara Tanjung Priok ya, kita nggak bicara Tanjung Priok, kita bicara tentang Batam sendiri ini karena ini case study ya. Nah, kemudian bagaimana pendanaan investasi bila berkembang? Apakah bisa BP Batam itu berfungsi sebagai landlord, gitu kan? Nah, itu juga pertanyaan karena dia otorita kan gitu. Kemudian kita juga membandingkan bahwa di sekitar situ itu ada Pelabuhan Tanjung Pelepas ya, kemudian ada Singapura sendiri, kemudian Port Kelang, ada lagi Penang ya, kemudian ada Lem Cabang dan bukan Genos ya, Genoan maksudnya. Nah, sejauh mana peranan KSOP Batam di sini gitu. Nah, oleh sebab itu karena ini juga mahasiswa ya, banyak juga di sini, saya ingin memberikan pelajaran juga kepada mereka. Mohon Bapak-bapak yang sudah berpengalaman jangan sampai bosan Pak ya. Ini ada ilmu untuk mereka gitu ya. Untuk mahasiswa juga di sini. Nah, jadi gini, ini di Batam ini ada terminal umum, kemudian terminal domestik sama internasional. Nah, yang sangat menyedihkan sejak tahun 1981 saya pertama kali ke sana, pergi ke Batu Ampar ya, ini yang di atas ini. 1981. Saya kira Pak Acip juga sudah pernah ke sana itu sekitar tahun. Sampai sekarang 78 saya pertama kali, 78. 78. Nah, ternyata Pak Acip penugasan dari Dirjen Perhubungan Laut. Ya, ternyata sekarang Batu Ampar masih sama Acip dengan yang dulu gitu, Pak. Kira-kira apa? Yang samanya apa? Dia masih mengadakan operasional terminal itu masih semacam multipurpose gitu. Jadi pakai peralatan-peralatan yang sederhana gitu. Jadi itu yang jadi makanya kita ingin mengembangkan bagaimana itu Pelabuhan Batam itu. Nah, jadi sekarang ingin kita lihat prosesnya ya, bagaimana menuju ke arah ke sana kan gitu. Ya. Nah, ini kira-kira posisinya seperti ini nih, case study. Jadi tahun 1981 ini belum ada yang ini ya. Nah, posisi sekarang itu dia seperti ini, dan ini pun yang terbaru ya. Ini juga tidak memenuhi syarat sebagai dermaga untuk deep sea port. Nah itu. Nah, oleh sebab itu kita harus mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar ini untuk menjadi internasional ya. Bagaimana kita menuju ke arah sana kan gitu. Nah, kemudian ini ternyata mereka juga punya rencana pengembangan ya, pengembangan Batu Ampar jangka pendeknya seperti ini. Ya. Nah di sini ini kedalamannya itu cuma di sini 12, 11 ya, 10, kemudian di sini hanya sekitar 7. Loh, kok hilang ya? Sudah. Coba hilang ya. Coba tolong Pak host dibantu. Baik Pak, dimunculkan saja lagi Pak. Oh, saya share screen lagi ya? Iya Pak, di share screen saja lagi. Oh, kepencet ya? Mungkin Pak. Iya. Nah. Oke, udah muncul ya? Ya. Sudah Pak. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita menuju ke arah sana kan gitu. Nah, sudah jelas memang kita maunya sebagai saya ulang lagi ke sini ya. Kita ingin berkembang seperti ini, seperti Pelabuhan Tanjung Pelepas, Singapura ya, Lem Cabang dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah ini kan kita bicara kebijakan juga di sini. Batam yang sebagai otoritas Batam itu juga punya keterbatasan untuk mencari pendanaan karena dia tuh
masih tergantung dari pusat gitu loh. Nah itu sebenarnya problem itu. Jadi salah satu usulan kita yaitu dari segi kebijakan harusnya dirubah. Mereka juga harus bisa mirip-mirip dengan Pelindo, punya kesempatan untuk jadi operator juga gitu loh, supaya bisa cepat berkembang. Karena kalau dia berfungsi sebagai landlord saja itu sebetulnya sudah ada namanya KSP Batam gitu kan. Nah ini kelihatannya ada semacam dualisme ya sebagai landlord di sana itu antara KSP Batam dan BP Batam sendiri. Meskipun sekarang BP Batam itu juga berfungsi sebagai landlord, tapi dia masih punya keterbatasan tuh di bidang lautnya karena di airnya itu ada KSOP gitu. Nah ini yang menghambat mereka BP Batam tuh pelabuhan Batam tuh sulit berkembang. Nah ini salah satunya ya. Nah sekarang bagaimana kita ingin ke sana kan gitu ceritanya. Kemudian saya terus saja. Nah ini kira-kira gini, mereka itu punya pelabuhan yang punya potensi besar bisa jadi pelabuhan hub internasional itu adalah Batu Ampar di sini. Dan satu lagi Kabil. Namun ternyata ada sedikit masalah. Di sini banyak pipa-pipa. Hilang gambarnya, hilang Yan. Oh hilang ya? Hilang, coba. Sekali lagi, ya sekarang muncul lagi. Koneksinya mungkin terganggu ini. Sinyalnya ya. Iya. Sekarang muncul lagi. Sedikit munculnya. Putus-putus Pak. Ya. Putus. Nah, gini nanti tolong kalau saya putus-putus karena tidak stabil ya. Nanti Pak Ajib menggantikan saya ngomong aja Ajib ya. Sambil ngisi kalau keputusnya. Sekarang putus lagi nggak? Enggak Pak. Muncul, suaranya bagus, hanya gambarnya saja Pak yang nggak ada. Gambarnya. Yang terputus. Nah ini ya. Jadi ini alur pelayarannya itu masuknya dari sini ya. Kemudian masuknya dari sini. Nah kemudian ini rencana pengembangannya. Nah kalau kita ingin berkembang, nah, jadi satu tantangannya BP Batam itu atau Batu Ampar itu kekurangan lahan untuk pengembangan pelabuhan, itu problemnya. Kemudian yang kedua, dia juga ada keterbatasan di dalam investasi. Dia masih tergantung dari pemerintah pusat. Nah oleh sebab itu harus perlu ada semacam terobosan untuk itu, ya kan? Nah ini salah satu yang menghambat mereka. Ya. Nah kemudian kita di samping itu ini untuk mahasiswa soalnya ya, saya bicara tentang kita harus menghitung kebutuhan fasilitas pelabuhan, ya. Nah, jadi dari situ kita lihat mereka membutuhkan terminal yang besar kan. Nah ini. Jadi kalau misalnya sekarang ini Batu Ampar itu ada 350.000 TEUs ya, kontainer yang dibongkar muat di sini. Nah sebetulnya mereka itu bisa meningkat ya dengan melakukan reklamasi di sini ya, kemudian juga reklamasi di sini. Nah kira-kira dibutuhkan kalau misalnya saat 300.000 itu dia perlu sekitar 35 hektar ya, kira-kira ya. Nah, dia masih perlu kalau 10 kali lipat berarti harus 350 hektar. Nah, ini tidak mungkin bisa di sini ya. Oleh sebab itu kalau Tuas tadi kan cukup besar ya, dia bisa sampai 26 km. Nah, oleh sebab itu ini paling-paling kita hanya mengembangkan di sini untuk komplementari dari Singapura gitu. Nah, itu pun sudah lumayan ya. Sudah lumayan harusnya kalau kita bisa mengambil atau membuat pelabuhan dengan kapasitas 10 juta TEU saja sudah lumayan sebetulnya gitu. Atau sampai 17 juta, bukan 10 juta atau 11 juta TEU itu sudah lumayan. Nah, target kita untuk menuju ke sana sudah tentu menghadapi kendala-kendala. Pertama adalah dari segi kebijakan sendiri. Yang kedua adalah belum ada kejelasan ya atau kejelasan tentang wewenang sejauh mana mereka sebagai otoritas pelabuhan atau sebagai landlord, karena di sana masih ada KSOP kan gitu, yang masih di Kementerian Perhubungan. Itu juga harus diselesaikan kan gitu.
Atau kalau pemerintah kalau mau diselesaikan atau dikelola oleh Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Perhubungan terlalu berat tugasnya karena dia mengelola seluruh Indonesia, masa dia hanya berpikir tentang Batam saja. Nah, jadi itu permasalahan-permasalahannya yang harus kita pikirkan ya. Oke, itu dari segi kebijakan. Nah, setelah itu kita melihat menuju ke arah sana itu apa? Nah, ini. Jadi kita harus membuat kebutuhan ya. Kebutuhan dari perhitungan fasilitas pelabuhan. Pertama adalah kita harus menghitung throughput-nya. Ya, nah ini sering-sering di dalam perencanaan itu kita menetapkan throughput yang salah. Kemudian pemilihan peralatan juga suka salah. Prosedur operasi tadi Pak Kemal juga bicara. Kemudian buruknya kebijakan tenaga kerja. Ya. Nah, oleh sebab itu makanya di dalam merencanakan terminal itu kita harus mengkaji masalah desain dan pengembangan terminal peti kemas ya secara efektif. Kemudian bentuk dari terminal yang tidak sesuai itu akan menimbulkan gangguan. Nah, itu ya. Kemudian harus mempertimbangkan kedua aspek vital, desain, kemudian kebutuhan luas lahan dan konfigurasi. Ini saya tidak akan bicara detail sekali, tapi poin-poinnya saja yang penting ya. Nah, waktu pertama kali kita menentukan luasnya dulu, ya, luasnya terminal. Jadi bukan melihat panjang dermaga, tapi luas terminal dulu dengan expected cargo yang ada. Misalnya 10 juta TEUs. Berapa kebutuhan luas terminalnya dulu? Nah, setelah itu baru kita terjemahkan ke dalam bentuknya, kemudian posisi dari perairannya, kemudian kita bisa ketemu panjang dermaganya juga nantinya gitu. Nah, kita kira-kira flowchart-nya, kemudian metode yang ideal itu membuat flowchart yang memberikan garis-garis besar langkah proses perencanaan. Jadi urutannya seperti ini. Pertama adalah menentukan traffic kapal dan estimasi throughput terminal. Dinyatakan dalam TEUs ya. Kemudian kita mengestimasi proporsi dari berbagai kategori peti kemas. Ya. Dari mulai ekspor import, FCL, LCL, kosong, transshipment, khusus. Nah, penentuan proporsi peti kemas ini itu sangat penting. Kenapa? Saya membayangkan antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan Patimban ya. Kan ada orang selalu bicara dengan adanya Patimban, Tanjung Priok akan tutup kan gitu, karena dia apa namanya tergantikan atau merupakan pesaing kan gitu. Nah, sebetulnya tidak begitu saja, karena apa? Ekspor impor sama inter island itu bisa berbeda kebutuhannya. Kalau misalnya demand-nya ada di Jakarta, yang penting adalah ekspor impor. Import. Tapi kalau demand-nya tidak di Jakarta, demand-nya di daerah timur ya, Cikarang dan sebagainya, itu juga import yang penting. Kenapa? Karena jumlah penduduk itu lebih padat di sekitar DKI Jakarta dibandingkan dengan di daerah timur. Oleh sebab itu kita harus mengestimasi kategorinya ya, ekspor import, kemudian transshipment khusus dan sebagainya. Nah, jadi bukan berarti dengan adanya Patimban Priok akan tutup. Karena apa? Importnya tetap ada di Jakarta karena dia demand-nya ada di situ. Tapi ekspor melalui Patimban. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian kita lihat perkiraan luas ya dan konfigurasi terminal untuk ada. Kemudian kita juga memilih sistem penanganan peti kemas sesuai dengan terminal yang direncanakan. Kemudian kita harus melihat denah yang cocok seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kalau di kuliah itu sangat detail ya. Tapi prinsipnya seperti ini. Kita juga harus tahu picking factor, dwelling time, stacking head dan sebagainya. Saya nggak akan bicara detail di sini. Nah, kira-kira gini. Kalau kontainer trafficnya seperti ini ya, kita tahu throughput-nya, kemudian statusnya ini penting. FCL full container load, ini LCL less container load, ini import export ya, kemudian empty ya dan sebagainya. Nah, kita melihat di sini ada picking factor, dwelling time, safety factor sama stacking head.
Nah, stacking head ini biasanya antara 3 sampai 9 kita bikin. Kenapa? Karena untuk kontainer kosong dia bisa stacking head sampai 9. Kemudian safety faktornya kita harus menghitung sekitar 1,3 gitu. Nah, dwelling time-nya bisa saja antara 3 tadi Pak Kemal bilang 7 ya, 7 kurang dari 7 hari. Nah, di sini kita bisa 3 sampai 5 hari ya. Kemudian picking faktor biasanya diambil 25%. Nah, ini kalau kita merencanakan terminal seperti ini ya. Kemudian kira-kira kebutuhannya seperti ini ya. Nah, oleh sebab itu kita sudah tahu di dunia ini standarnya itu stacking container itu menghabiskan sekitar 75% dari ya lahan yang ada. Jadi hanya yang other function itu hanya sekitar 25 sampai 30%. Nah, ini sudah rumus ini ya, sudah rumus umum di dunia. Nah, kita membuat ini. Oke. Kemudian di sini kebutuhannya, nah ini luas terminal sekitar 30 sampai 50 hektar minimalnya. Jadi kalau NPCT1 itu 500 dikalikan 800 itu berapa? Sekitar 40 hektar. Itu baru satu terminal. Nah, kalau di Tanjung Priok itu rencananya NPC2 itu panjangnya 2 dan 3 itu 1.600 meter, ya kan? Ke belakangnya 500 meteran kira-kira. Nah, jadi bisa dibayangkan betapa luasnya yang akan dibangun oleh Kali Baru ya. Karena yang baru selesai sekarang NPCT1. Nah, untuk Batam cukup antara 30 sampai 50 hektar. Karena 200.000 TIUs itu kira-kira perlu sekitar 3 hektar ya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau 3 hektar, kalau dia 10 kali lipat berarti dia sudah 3 juta. Bisa menampung kapasitas 3 juta TIUs. Jadi sudah cukup Batu Ampar itu sebagai hub port ya. Hub port di situ. Jadi kita nggak usah besar-besar, yang penting bisa membesarkan Batam itu. Dan yang sangat menyedihkan, posisi Batam sekarang, Batu Ampar khususnya, itu lebih dari 50% itu yang bertambat di situ adalah tongkang-tongkang. Tongkang-tongkang, kemudian kapal-kapal domestic liner itu justru yang besar itu adalah domestic liner, kapal-kapalnya Spill, Tanto dan sebagainya sampai 2.700 sampai 2.500 TEU yang merapat di sana. Tetapi yang ekspor impor ke Singapura itu pakai tongkang malah. Nah, itu yang dominan di sana. Nah, itu sebetulnya sangat menyedihkan. Jadi seharusnya di sana bisa jadi transshipment juga sebetulnya gitu. Kira-kira posisinya seperti itu ya. Kemudian sistem bongkar muat, ya ini juga karena mohon maaf nih karena ada mahasiswa di sini, saya juga harus memberikan pelajaran kepada mereka. Jadi sistem bongkar muat itu ada beberapa sistem. Pertama adalah traktor trailer system. Nah, sistem bongkar muat dengan sistem ini itu menghabiskan lahan yang cukup besar karena dia tidak bisa menumpuk. Karena trailernya sama chassisnya jadi satu di situ ya, nggak bisa ditumpuk. Nah, oleh sebab itu kapasitasnya ini paling kecil ya dibandingkan dengan sistem bongkar muat yang berikutnya. Nah, kira-kira gitu. Di sini hanya tadi sistem yang chassis sistem ya. Sekarang sistem yang straddle carrier. Nah, seperti ini. Nah, kalau straddle carrier itu dia bisa membawa satu di sini ya. Bolak-balik di sini. Nah, ini kapasitasnya bisa lebih tinggi daripada yang chassis system tadi. Karena dia bisa menumpuk 500 sampai 750 TIU per hektar ya. Karena dia ketinggiannya bisa 2 sampai 3, ya kan? Nah, kalau yang tadi hanya sepertiganya, kira-kira gitu. Nah, kemudian sistem bongkar muat berikutnya adalah straddle carrier direct system. Ini yang membedakan dengan tadi ya itu. Kalau saya terangkan kepanjangan nanti itu karena row penumpukannya yang membedakan row penumpukan tegak lurus dengan dermaga karena dia bisa row penumpukannya sejajar dermaga yang membedakannya itu yang direct system. Nah ini tadi ini yang CC di sini ini yang namanya straddle carrier system.
Nah, ini yang dibilang tegak lurus dengan dermaga, direct system, tapi ada juga yang sejajar dermaga. Itu namanya straddle carrier system ya. Nah, kemudian yang bisa lebih besar lagi yaitu ini. Dia pakai translainer. Oh, ini masih straddle carrier. Ada lagi yang pakai translainer ya. Ya, dan di sistem. Nah, ini pakai ini. Ya. Jadi ini lebih besar lagi ya, karena dia bisa ada translatornya di sini. Kapasitasnya akan lebih besar lagi. Jadi dia bisa storage-nya 1000 TEUs per hektar dengan tinggi 4 hek ya. Kalau yang tadi yang straddle carrier system 750, jadi ini lebih tinggi ya. Sebentar, ini ada yang masuk nih. Ya, saya teruskan. Terus ada lagi yang kombinasi ya, sistem kombinasi. Masih kedengaran Pak Ajib? Ya, masih silakan. Ya, nah, juga kombinasi sistem. Ini saya percepat aja ya. Kombinasi sistem ini dari yang tadi semua itu dikombinasikan, termasuk pakai otomatisasi ya. Saya percepat aja nih. Nah ini rail mounted automated system, tadi disebut Pak Kemal juga sudah menyebutkan. Nah kita inginkan nanti suatu saat Batam juga harus bisa seperti ini, automated system gitu loh. Meskipun kita tetap tidak akan bisa bersaing dengan Singapura, tapi minimal dia bisa sampai 3 juta lah gitu, automated system. Karena demand-nya atau pasarnya di sana cukup besar gitu. Nah ini kira-kira tadi dengan peralatan yang berbeda-beda, kapasitasnya per hektar itu bisa, yang terbesar adalah ini RMG tadi, RTG, straddle carrier itu antara 500 sampai 750, kemudian reed stacker tadi 250 sampai 500. Nah ini yang chassis ini cuma 250. Nah ini kira-kira kapalnya ini. Dia sekarang di Priok itu ternyata generasi ke-6 belum masuk. Mereka ada yang pernah masuk ini, yang saya tahu ya, ukurannya segini. Jadi belum pernah ada yang masuk yang lebih besar dari 15.000 TEU, belum ada ya. Tapi dia sudah inter-Asia ya. Jadi NPCT-1, JCT, kemudian Koja itu sudah inter-Asia. Jadi kalau ada yang bilang bahwa semua melalui Singapura, sudah enggak. Karena dia sudah lebih dari 60% ya. Dari Priok itu ekspornya langsung. Tidak melalui Singapura lagi atau Tanjung Pelepas. Oke, ini saya teruskan. Nah, ini arah pengembangan ke depan nih. Ini kira-kira tadi Pak Kemal juga menyebutkan ya, ini mungkin saya detailnya seperti ini Pak. Jadi kapal itu arah ke depan tuh akan berukuran 50.000 TEUs ya. Karena perdagangan dunia akan meningkat volumenya menjadi 2 sampai 5 kali lipat dari sekarang. Ini kira-kira begitu. Kemudian ada pengurangan jarak antara traffic yang terintegrasi dan perdagangan timur jauh yang masih akan tetap besar. Demikian pula perdagangan yang mengarah ke Afrika akan meningkat. Kemudian 3 sampai 4 perusahaan pelayaran kontainer akan melakukan merger sebagai akibat adanya konsolidasi muatan dan perdagangan. Kita makin parah juga nih, kalau perusahaan pelayaran sudah merger, mereka jadi kartel kan. Nah, jadi kita negara kita yang NKRI ini makin sulit untuk menghasilkan perusahaan pelayaran yang global gitu. Sekarang ini kita sekedar domestik saja kan gitu. Yang ekspor import sebagian sudah hampir 100% lah kapal asing. Kecuali ada beberapa ya, Samudra Indonesia itu masih berlayar ke luar negeri ya. Kemudian ada digitally enabled with strong customer orientation and innovation commercial practice. Nah, ini tadi Pak Kemal sudah menyebutkan ya. Kemudian freight forwarding as a standalone business will be virtually extinct ya. Kemudian otomatisasi penuh rantai pasok transportasi akan meluas dari bongkar muat, stowage, dan pelayaran membongkar langsung secara otomatis ke kereta api, truk, bahkan dengan drones ya. Kemudian pelanggan menginginkan sistem terintegrasi secara penuh dan sempurna untuk rantai pasoknya. Dan keterbukaan merupakan norma yang harus dipegang tanpa kecuali. Nah, terus terang, kenapa kita ini ekspor importnya tidak begitu lancar? Tadi masalahnya keterbukaan. Jadi Inaport Net itu salah satu kendalanya adalah keterbukaan.
meskipun juga di Pak Wayono, waktu Anda 2 menit lagi. ada yang belum keterbuka. Semua Ya. hilang itu, nggak ada itu jalur luar, semua terbuka. Nah, gitu. Itu salah satu kalau kita ingin lancar ya. Kemudian ini ada arah Cepat Pak transformasi. Wayono, waktu 2 menit, 3 menit ya. Oh, 3 menit ya. Nah ini, Ya. ini contoh pengembangannya Batam apa? Saya kira ini nggak usah. Baik, terima Selesaikan kasih di sini. Pak Wayono. Ya, satu case tadi atau kasus di kasus Batam, jadi banyak kita ngambil pelajaran langsung kepada prakteknya bagaimana seharusnya dalam perencanaan pelabuhan itu. Jadi cukup komprehensif, secara detail, terperinci Pak Wayono menyajikannya. Nah, sampai pada sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab kepada pembicara. Pertama dari Pak, ini saya catat dari Pak Bukhari, ya, dari Pak Bukhari tentang dari BUMD Jateng ini. Ada 3 pertanyaan. Saya kira satu pertanyaannya ini ditujukannya nanti bisa dijawab aja dengan siapa, Pak Wahyono atau Pak Kemal, ya. Pertanyaan pertama adalah apakah ada persyaratan khusus apabila ada rencana penggabungan pelabuhan kontainer dan pelabuhan migas dalam kurung LNG. Yang pertama. Ya, persyaratan khusus itu apa ada. Yang kedua, apa saja cash flow dari bisnis pelabuhan dan apakah semua bisnis chain-nya dikelola oleh satu entitas. Yang tiga, terakhir, elemen apa yang paling strategik menentukan keberhasilan sebuah BUP. Nah, ini mungkin bagi-bagi saja, ya. 2 pertanyaan pada Pak Kemal, 1 Pak Wahyono ini. Coba kalau yang persyaratan ini penggabungan pelabuhan kontainer dan LNG, mungkin Pak Wahyono, lalu 2 yang terakhir Pak Kemal, coba silakan. Maaf, saya tadi putus-putus ya. Mungkin Pak Kemal aja dulu jawab, Pak. Ya, Tadi silakan Pak Kemal, nggak 3 pertanyaan itu. Nanti diulangi aja ya pertanyaannya. Oke, Bisa dilihat di chat mungkin Pak ya. baik. Terima kasih Pak Ajib, Pak Moderator. Jadi ini saya mulai dari pertanyaan terakhir aja nih. Dari Oh, Pak. terakhir. Ya, ini ada lagi Pak. Ya. Yang hub-port. Elemen apa yang paling strategik? Bukan Pak, ada ini hub-port. Ini main port itu, hub-port itu ya. Indonesia itu kan punya tatanan kepelabuhanan nasional. Ada rencana induk pelabuhan nasional. Jadi, ya, tidak sembarangan semua akan mau dibikin hub-port, nggak bisa ya. Jadi di dalam rencana induk pelabuhan nasional sudah ditetapkan pemerintah yang mana yang hub ya, yang mana yang kolektor ya, yang mana yang feeder begitu ya. Jadi semuanya ada aturannya, diatur begitu ya. Jadi tidak bisa semua pelabuhan mau dijadikan hub ya. Kemudian pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Bukhari ya? Iya. Pak Bukhari bertanya persyaratan khusus apabila ada rencana pembangunan pelabuhan kontainer dan pelabuhan LNG. Persyaratannya hanya safety dan security, Pak Bukhari ya. Jadi tidak ada masalah digabung antara LNG dan kontainer ya. Cuman mungkin karena di terminal LNG ini mudah meledak atau inflammable ya, safety-nya harus betul-betul ya, security-nya juga. Jadi mungkin ada buffer zone atau bagaimana ya, yang jelas bisa berdampingan ya. Walaupun misalnya ada buffer zone atau ada pagar di antara keduanya, kalau kapalnya kan tinggal pengaturan traffic management saja ya. Cash cow dari bisnis pelabuhan. Apakah semua bisnis chain-nya dikelola satu entitas? Begini, Pak Bukhari, di dalam pelabuhan tersebut ya, sebenarnya sudah diteliti ya, yang mana yang paling banyak mendapatkan penghasilan ya, atau cash cow-nya ya, itu adalah yang nomor 1 ya, itu terminal peti kemas. Makanya peti kemas kalau digabungkan kita bisa baca petik emas. Jadinya peti kemas, kontainer ya. Kontainer itu
Nomor 1 penghasilan dari pelabuhan. Ya. Kemudian nomor 2 apa? Curah. Ya. Terminal curah padat maupun curah cair itu penghasilannya cukup besar. Ya. Kenapa? Curah itu ya tidak membutuhkan peralatan peti kemas yang mahal investasinya. Contohnya ke terminal minyak atau kelapa sawit itu cuma butuh pompa dan pipa saja, begitu ya. Kemudian dermaganya juga tidak perlu apron ya, tidak perlu apron yang besar sehingga dia hanya cukup bisa buat trestle ya, catwalk, kemudian catwalk di sampingnya ditaruh pipa-pipa, kemudian kasih fender ya. Jadi investasi dermaganya juga tidak besar, gitu ya. Tetapi dia throughputnya tinggi, gitu ya. Karena dia hanya butuh pompa dan hanya butuh pipa untuk peralatan handlingnya. Kemudian apalagi ya, yang menguntungkan? Pekerjaan pemanduan dan penundaan, jangan salah ya. Ini juga pekerjaan yang menguntungkan ya, menghasilkan banyak uang begitu ya. Pemanduan dan penundaan ya. Karena kalau sekali tunda itu kapal-kapal LNG itu berapa ratus dolar, berapa ribu dolar itu ya. Kemudian ya berturut-turut ya semuanya ada untungnya multipurpose. Tapi yang paling kecil apa? Ya. Penghasilannya yang paling kecil terminal itu adalah terminal penumpang. Gitu ya. Terminal penumpang itu harus dikombinasi dengan kalau bisa dengan pertokoan, mall begitu ya, di terminalnya. Karena kan yang dihandle itu penumpang begitu ya, bukan barang. Jadi tidak ada cargo dues, tidak ada tarif. Penumpang kan nggak bayar, ya. Hanya kapalnya saja yang bayar. Ya. Nah, jadi tolong jangan salah ya. Cash cow terbesar adalah terminal peti kemas. Ya. Kemudian keberhasilan BUP. Ya BUP itu harus melakukan pengoperasian pelabuhan. Ya. Namanya Badan Usaha Pelabuhan. Harus mengusahakan pelabuhan, mengusahakan terminal. Ya. Jadi dia harus mendapatkan konsesi atau melakukan pelayanan jasa kepelabuhanan. Tetapi kalau hanya pelayanan jasa kepelabuhanan ya seperti PBM misalnya ya, dia tidak perlu BUP gitu. Jadi apa? Ya BUP harus mengelola pelabuhan, harus punya konsesi pelabuhan umum. Kalau dia mengelola Tersus bagaimana Pak? Tersus itu tidak perlu BUP. Tapi bisa dikerjasamakan dengan BUP boleh juga kalau memang dia lebih. Saya lihat ada beberapa terminal khusus yang bekerja sama dengan BUP untuk pengelolaannya. Karena dianggap BUP ini lebih ahli misalnya, karena punya banyak tenaga ahli. Jadi BUP itu ya yang paling strategi ya itu adalah dia mengelola pelabuhan. Terutama yang besar apa? Terminal peti kemas ya, yang cash cow-nya. PowerPoint bro, pertanyaan berikutnya. Sudah nggak ada lagi ya. Udah cukup ya? Udah nggak ada ya Pak Moderator ya? Ya silakan, nggak ada lagi. Sudah ya semua. Oke, terima kasih. Ya, kita beri kesempatan. Ya, tadi sudah pertanyaan. Terima kasih Pak Wahyono dan Pak Kemal ya. Pak Kemal tadi seluruhnya pertanyaan. Nah, sekarang kita buka langsung saja pada peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan. Saya beri kesempatan 3 orang dulu peserta ya, untuk mengajukan pertanyaan, lalu nanti dijawab oleh pembicara. Silakan Pak. Silakan. Halo. Belum. Saya kira ini aja dibuka aja, host dibuka ini. Ya silakan. Baik Pak. Saya ingin tanya, Pak Hidayat ingin tanya. Ya Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Terutama ditujukan ke Pak Kemal nih. Tadi Pak Kemal bilang bahwa rencana pengembangan pelabuhan Singapura itu yang begitu bombastis ya. Sampai dalam beberapa tahun mendatang akan 2 kali lipat daripada kemampuan ya menampung kontainer. Yang tentunya ya itu perkiraannya atas dasar suatu market muatan yang sekali lagi mungkin kebanyakan datangnya dari Indonesia. Jadi artinya market muatan yang merupakan barang ekspor atau impor dari dan ke Indonesia yang tetap melalui Singapura. Nah, di bawah bayang-bayangan ini
tentunya bagaimana sikap daripada pelabuhan-pelabuhan kita, terutama ya Priok, ya Patiman nanti, ya Kijing juga, yang karena mereka menganggap biar bagaimanapun mereka itu tentu tetap akan menjadi hinterlandnya dari Singapura. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita untuk, karena tentunya kalau bersaing tidak mungkin, Pak ya, tidak mungkin. Tapi bagaimana kita mengambil bagian ya daripada ekspor impor barang dari dan ke Indonesia yang kebanyakan masih lewat Singapura juga bisa langsung datang dan pergi dari dan ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Nah itu apakah ada suatu perkiraan atau perhitungan bagaimana? Jadi artinya tuh seberapa jauh bagian kita bisa melakukan itu ya dalam kaitannya dengan tentunya rencana Singapura yang memang dia tentunya dengan pengembangan begitu besar itu tentunya dengan perhitungan Pak, bukan hanya sekedar pembangunan saja. Demikian Pak. Pertama Pak Hidayat, kita kedua, pertanyaan kedua, silakan. Kalau nggak ada ya Pak Kemal bisa menjawab pertanyaan Pak Hidayat. Silakan Pak Kemal. Jadi memang betul sekali Pak Hidayat. Jadi sebenarnya ya Singapura itu ya, dia yakin sekali bahwasanya throughput-nya itu akan meningkat, double begitu ya. Karena apa? Ya, saya sudah melihat potensi ke arah sana ya. Ini sekarang mereka melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan pelayaran di dalam aliansi. Jadi kontrak itu bahwasanya semua kargonya harus dibongkar di Singapura, gitu ya. Nah, jadi ini persaingannya ini ketat sekali. Sebenarnya persaingan pertama itu antara Singapura dengan Port Klang dan Tanjung Pelepas, Pak Hidayat. Jadi ini ada 3 aliansi, Pak. Aliansi pelayaran itu 2M, kemudian The Alliance, gitu ya. Dengan kargo yang cukup besar, kontainer yang cukup besar. Kemarin kan waktu Tanjung Pelepas atau Port Klang dibuka pertama, kalau nggak salah tahun 2007 gitu, itu volume Singapura langsung drop. Jadi mereka betul-betul sekarang betul-betul concern karena jangan salah ya, Tanjung Pelepas juga bangun, Port Klang juga bangun begitu ya. Jadi mereka memperebutkan kargo sebenarnya sekarang. Ya, jadi di Selat Malaka itu sangat ketat ya persaingan untuk merebut kargo. Saya yakin kalau Batam dibangun pun ini sangat ketat sekali ya. Mungkin Batam hanya akan kebagian intra Asia saja ya, yang tidak lebih dari 3 juta misalnya. Tetapi yang lain itu pasti akan masuk ke Singapura kalau memang Singapura itu menjadi yang paling efisien dan paling produktif begitu ya. Dan mereka sudah memperhitungkan ya, tidak hanya hinterland Indonesia ya, tetapi hinterland di belakangnya mereka ya, dan berikut yang di foreland itu Batam dan sekitarnya itu pasti akan masuk ke sana gitu ya. Jadi saya melihat ya, beralasan kalau Singapura merencanakan double ukurnya. Karena apa? Karena itu mereka melakukan inovasi yang luar biasa ya. Inovasi yang luar biasa sehingga pelayanan di Singapura itu akan cepat luar biasa. Bapak ke depannya bagaimana perkembangannya? Jadi begitu Pak Hidayat. Kita diskusi aja nih Pak. Ini bukan sebenarnya bukan memang begitu ya. Jadi silakan Pak Hidayat menyatakan bagaimana mengenai hal ini. Tetapi saya yakin ya. Dan jangan lupa ya, Singapura itu ya sekarang sudah hampir mengembalikan posisinya lagi begitu ya. Jadi yang dulu diambil oleh Tanjung Pelepas dan Port Klang sudah mulai sedikit-sedikit diambil fungsi dia. Karena apa? Saya masih ingat dulu waktu Kabil mau dibangun ya, itu oleh CMA CGM itu udah lama sekali tahun 2001 kalau nggak salah. Itu Singapura langsung menurunkan tarifnya di sana dan menarik CMA CGM masuk ke dalam kontraknya mereka gitu. Jadi CMA CGM tidak jadi masuk ke Kabil atau membangun Kabil gitu. Karena mereka pikir ini Singapura sudah memberikan pelayanan yang luar biasa dan sudah menurunkan seluruh tarifnya buat dia, ngapain dia susah-susah membangun Kabil yang tidak begitu jelas, aturannya juga nggak begitu jelas. Jadi saya yakin ya, ini sebenarnya ancaman buat kita ya, cuman ya
kita harus bergerak, harus melakukan berat ini. sesuatu untuk menghadapi ini. Hinterlandnya ya Indonesia ini juga pasti nanti mereka mau tarik lagi, Pak. Yang sudah diambil oleh Tanjung Priok sekarang mungkin dia akan ditarik lagi. Demikian karena ambisi dia akan menjadi nomor 1 di dunia lagi, mengalahkan Shanghai gitu. Dan kemungkinan ini bisa terjadi. Ya demikian Pak Hidayat. Ya, terima kasih Pak Kemal. Ya, Pak Hidayat saya kira cukup ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Lanjut pada penanya kedua. Silakan penanya kedua. Ya, di sini Abdul Wahid menanyakan saya lihat Muhammad Farhan video Singapura kalau punya armada yang cukup banyak. Ini tanggapan nih Pak Abdul Wahid, bukan pertanyaan ya. Indonesia bisa tidak jadi feeder Singapura kalau Indonesia punya armada kapal yang cukup banyak dan punya ikatan bisnis yang kuat dengan pemilik kargo yang baik. Jadi ini coba ditanggapi Pak Wahyono, mungkin Pak Wahyono. Kita tahu ya, armada kapal domestik itu kita sudah kuat karena ada azas kabotage, ya kan? Ada azas kabotage. Jadi kita punya 53 operator yang berkeliling seluruh Indonesia. Kira-kira pasarnya sekitar 15 juta TEUs ya. Nah, itu sudah berjalan. Nah, yang kita masih armada kapal asing itu adalah ekspor impor. Kira-kira kalau di Tanjung Priok itu sekarang TEUs-nya lebih dari 6 juta ya. Itu kira-kira 1,1 itu adalah domestik. Nah, berarti sisanya itu ekspor impor. Itu masih 100% kapal asing. Demikian pula Surabaya. Nah, oleh sebab itu, oleh sebab itu kita akan sulit bersaing dari segi kapalnya sendiri gitu. Bisnis pelayarannya tadi yang Pak Kemal bilang, mereka sudah kartel gitu loh. Dan bisnis pelayaran sendiri sudah berkolaborasi dengan operator-operator di dunia, termasuk operator-operator yang besar itu, mainline operator kapal itu sama shipping ya, sama operator pelabuhan itu mereka sudah berkolaborasi. Nah, kita sulit bersaing di situ. Namun demikian bukan berarti kita menyerah ya. Tetap harus diusahakan Pak Abdullah Wahid. Jadi Bapak benar, kalau kita punya kapal sendiri kita nggak akan lewat Singapura. Tapi untuk membuat kita punya kapal sendiri atau perusahaan pelayanan kita kuat juga cukup berat gitu loh. Nah, oleh sebab itu ya posisinya seperti sekarang. Sedangkan pelayaran dan domestik saja yang sudah dilindungi itu juga masih sulit sekarang kan. Tarif pelabuhan aja dianggapnya tinggi oleh mereka, padahal sebetulnya enggak kan gitu. Jadi kira-kira gitu Pak Abdullah Wahid. Ya. Tadi ada yang nanya tentang Batam, kalau nggak salah Pak Ajib, coba siapa ya tadi ya? Ada Pak Saat, Pak ini. Nanya tentang Batam ya, bisa nggak dikembangkan gitu? Ya kan? Jadi ya. Pak, jadi gini, ya, kalau ulangi ya, mohon izin bertanya tentang Pelabuhan Batam, yang dimana sempat trending mengenai masalah tumpang tindih kewenangan Pelabuhan Batam terkait kewenangan pelabuhan. Bagaimana tanggapan Bapak sekalian tentang masalah ini? Tumpang tindih kewenangan Pak Wahyono, dan apa perlu dibuatkan alur bisnis yang segi kelembagaan? Jadi coba silakan Pak Wahyono. Oke, jadi sebetulnya itu sekarang sudah ada SK bersama antara Dirjen Perhubungan Laut atau Kementerian Perhubungan dengan Otorita Batam. Sudah ada. Jadi mereka itu sudah membagi kewenangan hak dan kewajiban masing-masing. Kalau dulu kan masih belum jelas ya. Sekarang Ketua Otorita Batam itu merangkap sebagai Wali Kota Batam. Kemudian sudah ada SK bersama antara Menteri Perhubungan dengan Badan Otorita Batam mengenai tugas dan tanggung jawab. Tapi kira-kira secara umum begini, kalau yang perairan itu memang sekarang sudah ada SK bersama antara Menteri Perhubungan dengan Badan Otorita Batam tentang pembagian tugas dan wewenang yang ada hubungan dengan kepelabuhanan. Nah, mereka secara umum yang perairan itu diserahkan ke KSUP. Tapi yang terminal itu sudah diambil alih, dikelola oleh BP Batam. Nah, jadi sudah jelas, jadi sudah tidak ada tumpang tindih. Hanya tetap pelabuhan-pelabuhan di khususnya Batu Ampar ya,
itu akan sulit berkembang dengan kondisi seperti sekarang ini. Karena apa? Itu kan masih ada ketergantungan dari pemerintah pusat gitu loh. Kecuali kalau BP Batam sebagai otorita Batam itu dijadikan mirip-mirip seperti Pelindo sebagai operator, nah dia bisa lebih mudah untuk bergerak. Seperti Pelindo kan dia bisa nyari uang ya, bisa cari pinjaman dan sebagainya. Nah, kalau BP Batam ini statusnya masih pegawai negeri sipil gitu. Jadi kira-kira gitu yang menyebabkan dia sulit berkembang dan masih tergantung oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat sendiri itu kan urusannya banyak, Kementerian Perhubungan itu sampai seluruh Indonesia kan, nggak mungkin dia hanya ngurusin Batam saja gitu. Jadi posisinya begitu. Yang jelas ya harus ada terobosan sih untuk supaya pelabuhan di Batam bisa berkembang. Minimal dia bisa meniru Tanjung Pelepas untuk jadi operator kelas dunia gitu loh. Kira-kira gitu. Ya terima kasih. Ya terima kasih Pak Yonan untuk atas jawaban Pak Asad Sarif ya. Selanjutnya nih ada yang masih dalam Batam, ya, yaitu yang dari Pak Handinova ini. Kenapa pelabuhan Batam tidak bisa berkembang seperti tetangganya Singapura? Saya kira itu dan permasalahannya di mana, Pak? Coba mungkin Pak Yono. Oke, jadi kira-kira gini, Batam sekarang khususnya Batu Ampar ya, kalau yang lain kan kebanyakan penumpang atau CPO ya, atau berth ya. Khusus yang Batu Ampar ini yang peti kemas itu sekarang posisi sekarang itu kira-kira 350.000 TEUs, ya kan, per tahunnya. Kemudian mereka itu bongkar muatnya pakai alat sederhana, belum ada CC-nya. Dia pakai stacker, pakai top loader, pakai harbor crane ya, harbor crane itu, yang produktivitasnya masih rendah. Kalau harbor crane paling-paling cuma 7 box per hour. Terus kemudian yang ekspor import itu masih menggunakan tongkang. Yang Singapura ya, Batam Singapura itu pakai tongkang. Itu yang ekspor import justru perdagangan luar negerinya itu pakai tongkang mereka. Dan itu dibongkar di dermaga-dermaga yang draftnya cuma sekitar 5 meteran. Nah, dermaga di Batu Ampar yang agak dalam, yang sekitar 10 meter, itu memang melayani kapal-kapal domestik peti kemas, antara lain dan sebagainya. Tapi itu kan angkutan itu, makanya dia belum bisa berkembang karena kapasitas pelabuhannya masih kecil gitu. Kira-kira gitu. Kalau mau berkembang dia harus dibangun ya besar seperti Tanjung Priok ini gitu. Tapi itu pun juga kalaupun dia membangun besar, ada nggak pasarnya? Kan masih jadi pertanyaan gitu. Saya kira gitu jawabannya. Terima kasih. Ya, saya kira itu jawabannya. Nah, ke Pak Farhan, saya kira sudah di-cover nih pertanyaannya berkait Singapura ya. Yang tadi Pak Wahyono dan Pak Kemal sudah menyinggung. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Julian Erik ini ya, yang berkaitan dengan ini bertanya mengenai yaitu kenapa Indonesia tidak mengenakan biaya kepada kapal asing yang melalui jalur pelayaran? Apa karena sudah ada hukumnya yang menurut Bapak unclosed, merugikan atau menguntungkan Indonesia? Saya kira ini bisa dijawab sama Pak Kemal, coba ya Pak Kemal. Pak Kemal jawab itu. Ya. Silakan Pak Kemal. Kapal asing dikenakan biaya melalui jalur pelayaran Indonesia. Betul. Nah, begini, itu sudah ada aturannya. Itu adalah alur pelayaran bebas begitu ya. Jadi tidak bisa mengenakan biaya seenaknya saja, begitu ya. Jadi sekarang kalau kita belayar dari Amerika ya, nanti misalnya kita belayar di dekat Jepang ya, masuk perairan Jepang atau Korea, kemudian Jepang men-charge gitu. Tidak ada begitu. Itu kan biaya tinggi begitu lah. IMO sudah mengatur Selat Malaka pun tidak bisa untuk dikenakan biaya begitu loh, untuk lewat itu. Tuh, jadi gimana? Selat Sunda juga Alki tidak bisa dikenakan biaya begitu. Karena itu sudah ada aturannya. Saya lupa, saya bukan ahli hukum, teman. Di dalam UNCLOS itu sudah dinyatakan bahwa kapal yang melintas ini bukan udara ya, bukan ruang udara, tidak seperti pesawat terbang yang harus bayar, enggak. Kalau laut itu free, gitu ya. Boleh semua kapal melewati, kecuali kalau ada jasa yang kita berikan. Misalnya apa Pak? Di Malaka itu ada jasa pemanduan, ya.
itu boleh, ya. Tetapi dia bukan wajib pandu, ya. Dia boleh diminta oleh nakoda, tapi juga boleh nakodanya tidak meminta pandu. Nah, itu dia harus bayar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus ada jasa atau servis yang kita berikan. Misalnya, oke, ini mau tank cleaning dulu nih, gitu. Kebetulan lewat Selat Malaka. Kemudian kapal tanker gitu, tank cleaning, itu harus bayar karena ada jasa yang diberikan kepadanya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak bisa yang lewat itu dikenakan charge karena sudah ada yang mengatur. IMO, International Maritime Organization, mengatur tentang maritim di seluruh dunia dan kita adalah anggotanya. Ya, gitu jawabannya ya Pak Julian Erik ya. Kita lanjut kepada pertanyaan ada Muhammad Dimas ini. Muhammad Dimas kembali lagi nih Pak Kemal ini bukan karena yang berkaitan dengan kebijakan nih, yaitu tol laut dan pelabuhan saling berkaitan. Ini Presiden Pak Joko Widodo menginginkan pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok serta pelabuhan lain itu saling terintegrasi. Menurut tanggapan Pak narasumber, apakah cara pengintegrasian itu harus menggunakan tol laut atau bisa dengan cara lain? Silakan Pak Kemal atau dan Pak Wayono ini, silakan Pak. Ya, nanti Pak Wayono menambahkan. Jadi sebenarnya tol laut itu sebenarnya bukan cara untuk mengintegrasi begitu ya. Bukan ya. Jadi tol laut itu adalah dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan harga ya. Karena dari barat dan timur itu harga barang-barang itu beda. Timur lebih mahal. Penyebabnya apa? Salah satunya ya, kalau kapal masuk ke timur, ya, kemudian dari timur ke barat tidak ada kargo baliknya, gitu ya. Mungkin Pak Wayono nanti akan menjelaskan lagi. Jadi Pak Presiden menginginkan pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok serta dua pelabuhan yang lainnya saling terintegrasi. Maksudnya saling terintegrasi itu networking-nya, dalam arti mereka terintegrasi di dalam kargo. Memang itu syarat satu pelabuhan, dia harus mempunyai networking dengan pelabuhan-pelabuhan lain di sekitarnya atau foreland ya. Jadi kalau menurut saya harus ada connectivity-nya, itu memang harus. Dalam arti begini, misalnya kargo dari Jakarta mau dibawa ke Pontianak ya, kemudian dari Pontianak mau dibawa lagi ke Sulawesi, dia harus terintegrasi. Jadi kapal-kapal yang mengangkutnya itu harus tersedia. Jadi memang itu memang harus dilakukan oleh pelabuhan sehingga pelabuhan itu terkonek dengan seluruh pelabuhan di sekitarnya atau pelabuhan-pelabuhan yang lain. Nah, di sini jaringan pelayaran juga menentukan begitu ya dalam hal ini gitu. Jadi ya bukan tol laut yang mengintegrasikannya. Kalau untuk integrasi pelabuhan di seluruh Indonesia memang harus begitu ya. Dalam arti network pelayarannya, kargonya begitu ya. Kurang lebih begitu. Silakan. Mungkin Pak Wayono ingin menambahkan. Pak Wayono nambahkan, silakan Pak Wayono. Oke, jadi gini, saya nambahkan begini. Sebetulnya konsep tol laut itu yang yang suka ada di koran-koran itu adalah sebenarnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi yang Pak Kemal tadi bilang untuk supaya harganya tuh kesenjangan itu berkurang antara barat dan timur. Jadi sekarang ini yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan itu melaksanakan program tol laut yang rutenya ada 26 sejak 3 tahun yang lalu ada 26 rute yang sudah dilaksanakan. Dan sebagian besar kapal-kapal itulah kapal-kapal domestik antara 100 sampai 200 TEU cuma besarannya itu, besaran kapalnya ya kan. Yang dipunyai oleh Pelni juga punya. Kemudian operatornya itu diberikan kepada swasta tadi. Nah, itu yang dilaksanakan dan itu jumlah kargo yang diangkut itu hanya 5% dari seluruh pasar yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, itu yang tol lautnya Kementerian Perhubungan. Kenapa? Itu karena dia kan kapal-kapalnya kecil dan menuju ke pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia Timur. Nah, sementara angkutan komersial domestik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran domestik yang agak besar seperti Spill, Meratus, Tempuran Mas dan Tanto itu kapal-kapalnya antara 800 sampai 2.700 TEU.
Dan itu bergerak dari hub portnya, nasional hub portnya antara Priok dan Tanjung Perak dan Tanjung Priok gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang menganggap bahwa mereka itu juga melakukan tol laut. Nah, gitu loh. Karena apa? Mereka juga mengoperasikan yang namanya pendulum Nusantara. Seperti contohnya Tempuran Mas itu melakukan operasi pendulum Nusantara dari Belawan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung pulang pergi selama sampai 35 harian lah. Dan itu berjadwal. Nah, kenapa berjadwal? Karena supaya mendapatkan kepastian bagi dunia usaha. Jadi saya ulangi lagi ya, yang disebut tol lautnya Kementerian Perhubungan itu hanya kapal-kapal yang dioperasikan untuk mengurangi kesenjangan Indonesia Barat dan Timur. Dan itu sebenarnya dulu awal mulanya adalah kapal-kapal perintis antara 100 sampai 200 TEUs mereka kapal-kapalnya itu. Gitu. Sementara kapal-kapal komersial yang kontainer domestik itu ya ukurannya sekitar 800 sampai 2.700 TEUs. Dan itu bergerak di seluruh pelabuhan komersial di Indonesia ya, dari barat sampai timur. Tapi yang tol lautnya sendiri yang oleh Kementerian Perhubungan itu kebanyakan base-nya itu ada di Surabaya ke arah timur. Kalau Jakarta itu hanya sedikit ya. Jakarta ke Natuna sama Jakarta ke pantai barat Sumatera itu ada beberapa rute, mungkin 2 atau 3 rute. Sebagian besar rutenya itu dari Tanjung Perak ke arah timur. Sorry itu. Jadi saya hanya ingin meluruskan yang disebut tol laut itu. Hanya kadang-kadang mereka menggabungkan antara pendulum Nusantara, kemudian angkutan komersial domestik, sama angkutan perintis dan tol laut sendiri. Saya kira itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih ya Pak Wahyono dan Pak Kemal yang sudah menjawab pertanyaan tadi dari Pak Muhammad Dimas ya. Sekarang ini ada langsung yang mau bertanya langsung ini, silahkan ya Fatwa Nikmatullah ini. Silakan Fatwa. Mau nanya langsung, bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya. Kebetulan saya berlokasi di Batam nih Pak. Ada yang mau saya tanyakan sedikit. Kebetulan waktu itu saya sempat berbincang-bincang dengan otorita Batam ya, BP Batam ya, yang di sini di pelabuhan. Mereka sempat bertanya ke saya, mungkin bisa di-share juga pengalaman dari bapak-bapak narasumber, apakah ada seperti hal yang seperti ini. Jadi kan di perairan sekitar Batam ini banyak kapal-kapal asing yang berlabuh Pak ya, berjangkar ya Pak di perairan gitu ya Pak ya. Terus mereka itu melakukan juga semacam transaksi ya perdagangan gitu ya di atas kapal gitu ya. Apakah ada di tempat lain atau ada pengalaman Bapak itu bisa kita kenakan tarif atau biaya Pak ya, transaksi antar kapal itu di perairan sekitar Batam itu. Kurang lebih mungkin begitu Pak. Apakah bisa ditangkap Pak maksud saya Pak? Ya, terima kasih. Nah, jadi memang ini benar, banyak sekali sekarang ini kecenderungan ya seperti disebutkan Pak Fatwa ini, yaitu apa yang disebut operation ya, ship to ship operation. Ya, betul Pak. Ship to ship operation itu yaitu terjadinya satu kegiatan antar kapal di perairan. Memang sepanjang yang di perairan sudah ditentukan, yang boleh melakukan ship to ship operation itu boleh dilakukan. Tapi di luar daerah ship to ship operation itu dilarang melakukan transaksi seperti itu. Dan itu memang kalau terjadi transaksi di daerah yang sudah ditentukan, itu memang ada perhitungan tarifnya. Ya, saya kira bisa ditambahkan dengan Pak narasumber ini pembicara, Pak Kemal dan Pak Wahyono, silakan Pak. Gini, mungkin saya bisa, saya baru dapat informasi, saya baru pulang dari Batam juga. Saya bertemu dengan pengusaha yang punya STS di sana. Dia punya konsesi STS di sana, namanya Pak Dwi Harinto ya, mungkin Najib kenal juga itu. Jadi memang itu banyak sekali kapal-kapal Singapura ya, berbendera asing yang
membutuhkan, ya kan, membutuhkan ruang untuk berlabuh, gitu loh. Nah, kalau dia membutuhkan ruang untuk berlabuh, berarti dia kan harus dilayani kan. Nah, antara lain tadi mooring, unmooring, kemudian perlu apa namanya istilahnya bunkering dan sebagainya. Nah, itu banyak pengusaha-pengusaha yang punya izin untuk melakukan itu gitu loh. Salah satunya namanya Pak Dewi Harinto itu yang saya kenal kemarin itu. Nah, dia cerita banyak sebenarnya potensi bisnis yang bisa dikerjakan di perairan Batam itu. Kan di sana ada STS, ada lagi layup ya, layup dan sebagainya, macam-macam lah itu. Dan itu sebetulnya legal, itu bisa asal ada izinnya gitu. Nah, itu biasanya yang memberikan izin KSOP itu. Nah, dan perusahaan-perusahaan yang berbisnis di situ itu memang dia punya izin itu. Jadi boleh Pak. Yang tidak boleh adalah dia melakukan kegiatan yang ilegal. Asal ada izinnya nggak ada masalah gitu. Tapi yang jelas potensi pasarnya cukup besar karena memang ada kebutuhan kapal-kapal besar yang berbendera asing itu yang membutuhkan untuk beristirahat atau berlabuh di perairan sekitar Batam itu. Karena kalau perairan Singapura itu udah habis ini arealnya. Nah, ternyata Indonesia masih luas tuh, termasuk di sekitar Batam itu. Saya gitu Pak Ajib jawabannya. Mungkin Ya, Pak Kemal mau nambah tuh. Pak Wayono tambahannya. Ya, Pak Fatwa kira-kira sudah cukup ya? Ya, begini Pak. Kalau misalnya dari segi pemerintah atau di sini kan namanya BP ya Pak ya, BP Batam. Itu mereka bisa menarik tarif juga Pak ya untuk ke kapal-kapal yang berlabuh itu Pak. Ya, dari pemerintah atau swasta gitu Pak. Ya, Pak Wahyono, itu kan STS itu harus ada konsesi yang ditetapkan oleh Ditjen Perhubungan Laut dalam Kementerian Perhubungan ya, daerahnya. Iya. Jadi harus ada memang penetapan lokasi kegiatan STS atau let up dan lain-lainnya kepada BP Batam, ya. Lalu kalau itu langsung BP Batam melakukan pengusahaan, yaitu salah satu pengusahaan yang bisa dilakukan. Saya kira itu, Pak Fatwa. Oke, baik, Pak. Jadi gini Pak, memang ada di situ yang dipungut oleh KSOP, ada juga yang dipungut oleh BP Batam. Masalahnya kan BP Batam punya daerah DLKR, DLKP perairan tuh. Tapi ada daerah yang tidak masuk ke BP Batam yang agak di luar itu. Nah, itu KSOP yang menagih tarifnya. Tapi itu tetap harus ada ininya, harus ada izinnya itu. Saya kira itu Kalau BP Batam mau ya, dan bekerja sama dengan swasta, ada perusahaan swasta yang melakukan itu gitu. Tapi dia punya konsesi memang dari Kementerian Perhubungan itu. Oke, baik Pak. Ya. Saya cukup Pak Fatwa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira dengan Pak Fatwa ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Pak Wayono. Kita waktunya sudah lewat 12 menit dari rencana. Ya. Sehingga saya kira kita sudah akhir dari webinar ini. Dengan ini mungkin saya ucapkan terima kasih pada peserta webinar, tapi terutama kepada para pembicara, Pak Wayono dan Pak Kemal. Kita beri applause ya kepada beliaunya ini semua. Dan untuk itu, apa yang kita sampaikan semua, kita diskusikan, dapat menambah pengetahuan atau juga pengetahuan dari Bapak dan Ibu-Ibu untuk bisa dimanfaatkan di dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelabuhan. Kita akhiri. Ada pengumuman dari UAM Konsultan mungkin ya. Ya, silakan. Saya kembalikan dengan ini saya moderator selesai melaksanakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ajib untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mengikuti acara webinar. Kami akan sampaikan di link Facebook dan IG. Untuk yang belum mengikuti lengkap akan kami upload via YouTube. Link YouTube sudah kami berikan. Untuk yang inginkan sertifikat dapat lihat kembali di link registrasi atau ini sudah kami berikan, ada pembiayaan sekitar 50.000, nomor rekening di BCA dan upload di link registrasi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, kita akhiri ya. Jadi prinsipnya gini Pak Ajib, ini memang seminar ini kan gratis. Tapi kalau ingin sertifikat ya harus bayar biaya cetak gitu lah kira-kira gitu ya. Ya. Begitu ya. Oke.
Kalau saya nggak perlu itu. Ada beberapa yang pertanyaan itu bisa menjawab pertanyaan ya untuk dapat sertifikat dan juga upload dari materinya. Iya, oke. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Kita akhiri dan dengan ini kita meninggalkan. Terima kasih.